sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan dan membaca doa terlebih dahulu. Marilah teman-teman, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sampai pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, nikmat sehat dan kesempatan untuk melaksanakan proses pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mulai, Pak akan mencoba absen terlebih dahulu sekalian. Ali Farhan, Pak. Ahmad Kurniawan, Bagas Juliansyah, Pak. Fardan Zaki, Jenny, apa ya? Tahu sakit ya? Sakit Pak. Sakit di sini. Krisna Alif, Kaila Nirbana, Intan Rianti, MTD Novalian Putra, M. Faris Arafi, Alvaro Sidik, Hadir Pak. Nadine Aisyah Maharani sakit ya? Rizky Oka Ramadhani, Hadir Pak. Riang Willy Aulia sakit, Sumartini Sakit, Pak. ya. Sebelum Pak lanjutkan pada pokok pembahasan kita, adakah kata-kata untuk pada hari ini? Silakan, Alif. Kata-kata hari ini untuk hari ini apa? Tetaplah semangat meskipun dunia menertawakan. Ada artinya? Jadi apapun usaha yang kita lakukan tetap harus kita utamakan, baik itu menurut di mata orang tidak mengenakan, tidak menyenangkan bagi mereka, namun sesungguhnya hasilnya akan berguna bagi kita sendiri, bukan bagi mereka. Bagus, bagus. Nah, jadi betul, kita harus tetap berusaha untuk yang terbaik meskipun itu tidak baik menurut orang lain. Baiklah anak-anak, di minggu yang lalu kita sudah masuk pada materi pembelajaran privasi data, user, ya. Untuk hari ini kita masuk pada proses materi, yaitu tentang password, belajar password. Namun terlebih dahulu Pak akan melakukan asesmen kepada kalian semua agar tahu hasilnya seperti apa mengenai materi yang akan kita kerjakan. Silakan buka HP masing-masing dan kerjakan materi melalui virtual yang sudah Pak kirimkan. Kalau kita cepat, bisa dikerjakan oleh Rizky Oka. Jadi jawabannya semuanya iya. Jadi mengenai keamanan jaringan dari keamanan password pada sebuah akun ini sangat diperlukan. Nah, mengapa ke akun ini sudah diretas, ini kita akan sangat sulit untuk mengembalikan daripada akun yang sudah diretas ini. Jadi kita perlu memahami bagaimana pembuatan password ini yang benar, yang kuat, yang betul-betul tidak mudah dienkripsi. Karena kalau password itu bukan yang mudah diingat, tetapi yang sulit untuk dimasuki oleh para hacker, seperti itu ya anak-anak. Kalau kita
cepat bisa dikerjakan oleh Rizky Oka. Jadi jawabannya semuanya iya. Jadi mengenai keamanan jaringan dari keamanan password pada sebuah akun ini sangat diperlukan. Karena mengapa? Ke akun ini sudah diretas, ini kita akan sangat sulit untuk mengembalikan daripada akun yang sudah diretas ini. Jadi kita perlu memahami bagaimana pembuatan password ini yang benar, yang kuat, yang betul-betul tidak mudah dienkripsi. Karena kalau password itu bukan yang mudah diingat, tetapi yang sulit untuk dimasuki oleh para hacker seperti itu ya anak-anak. Nah di sini Pak akan memberikan pengetahuan lebih dalam kepada kalian mengenai otentifikasi privasi password ini sendiri yang berhubungan dengan materi yang berkaitan dengan literasi digital. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai menjelaskan materi mengenai penggunaan password dan pembuatan password secara baik dan benar, kita lihat dulu materi daripada tayangan video berikut. Saudara, seorang mantan hacker yang kini jadi praktisi keamanan siber membuktikan mudahnya data kita diretas. Salah satunya melalui telepon genggam. Bagaimana cara menghindari peretasan? Berikut tipsnya. Akhirnya pemerintah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Warga negara Indonesia termasuk saya berharap undang-undang ini bisa menjadi payung hukum dalam melindungi data diri kita. Eits, tunggu deh. Tapi yakin data diri kita ini akan aman dari kejahatan siber? Nah, ngomongin soal keamanan siber ini, saya tidak sendiri karena sudah ada Mas Tiovan. Beliau ini adalah mantan peretas. Nah loh, mantan peretas yang sekarang menjadi pemerhati keamanan siber dan juga pengusaha di bidang teknologi. Halo, Mas Tiovan, apa kabar Mas? Kabar baik. Kabar baik ya, Alhamdulillah. Mas, ngomong-ngomong soal Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Menurut Mas Tio, ini sebenarnya efektif nggak sih Mas dalam melindungi data diri kita nih? Iya, saya kira dengan hadirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu sangat bagus dan itu menjamin terkait keamanan privasi data yang dimiliki oleh masyarakat. Karena data di Undang-Undang PDP itu mengatur kan terkait penyelenggara sistem elektronik yang harus bisa menjaga data-data yang mereka miliki. Dan juga kepada masyarakat yang memiliki data yang itu diatur tidak boleh disalahgunakan. Sekarang saya mau coba challenge Mas Tio deh kayaknya. Saya punya tantangan buat Mas Tio buat ngehack HP saya. Ada saya ada 2 tapi kayaknya 1 aja deh yang ngehack deh. Kita lihat nih keahlian Mas Tio dan kita lihat sebenarnya ini bukan tutorial buat teman-teman bagaimana cara menjadi peretas, bukan, tapi kita pengen kasih lihat ke teman-teman sebenarnya mudah nggak sih untuk meretas gadget tuh. Berapa lama nih Mas butuh waktunya? Relatif singkat sih. Relatif singkat. Sekitar 15 detik. Benar-benar 15 menit. 15 detik. 15 detik. Iya, 15 detik. Iya. 1, 2, 3, 15. Iya, kurang lebih. Udah. Wah, bener dong. Bener, 15 second, 15 detik. Wow. Hasilnya apa? Coba kasih lihat ke saya, Mas. Ya, apa yang didapat dari ngehack HP saya ini? Jadi coba datanya langsung masuk di mesin yang saya miliki. Jadi kita bisa melihat GPS posisi kita di mana secara tepat. Tempatnya kita berada di sini. Oh, bahaya, ini bahaya. Dalam 15 second, dalam 15 detik Mas Tio tahu bahwa saya sedang berada di SCTV Tower. Iya.
Petanya Thumbnail. terlihat jelas, oke. Terus kemudian selain itu saya juga bisa mengakses semua data yang ada di handphone tersebut. Semua Ini nggak hanya data. lokasi, tetapi semua data yang ada di handphone ini saya bisa akses. Contohnya mungkin kontak ya, Kontak, oke. Nah ini saya bisa melihat semua kontak yang ada di HP itu. Lalu gimana caranya kita supaya aman gitu dari peretasan? Yang jelas si pemilik device atau kita spesifik di sini handphone itu harus rajin mengupdate sistem operasi. Terus berikutnya yang kedua jangan pernah menggunakan terutama ketika bertransaksi perbankan ya. Jangan pernah menggunakan wifi publik. Karena ketika kita menggunakan jaringan wifi publik itu untuk transaksi perbankan itu rentan untuk disadap. Terus kemudian bikin password jangan yang simple ya, kan kadang bikin password itu yang kayak 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Ya, Nah, kalau bisa betul. jangan. Jadi, atau tanggal lahir gitu ya. ya, jadi kalau bisa bikin password itu gabungan antara huruf besar, huruf kecil, terus kemudian Nah, ini angka, dia nih. Ya, terus ya. huruf asterisk gitu ya. Itu akan lebih aman. Apa itu password manager? Pengertian sederhananya, password manager adalah tempat untuk menyimpan data login akun kita. Lalu semua data login itu dilindungi oleh satu password utama atau biasanya dibilang master password. Jadi kita tidak perlu mengingat banyak password, hanya mengingat satu password utamanya saja. Ini saya kasih contoh ya. Di sini saya akan login di Facebook ya. Dan password Facebook ini saya sudah simpan di password manager. Nah ini dia password manager saya. Jadi saya tinggal login di password manager ini. Nah, ini dia akun Facebook saya, emailnya dan juga passwordnya ada di dalam ini ya, simpan. Saya ini tidak ingat sama sekali password Facebook saya ini karena dia tuh ini begini ya, ribet begini passwordnya. Jadi saya tidak ingat dan yang penting sudah disimpan di password manager saya. Nah kalau mau buka akun Facebook saya tinggal tekan ini aja. Tuh, terisi sendiri ya, email dan passwordnya. Tinggal login deh. Nah ini dia sudah login. Jadi hanya perlu login di password manager ini. Kalau mau login di akun-akun yang lain, semuanya dari dalam sini gitu. Dan tidak perlu mengingat password dari akun-akun kita ini. Nah ini saya punya banyak akun dalam sini ya nih. Discord, Facebook, Google, semuanya dalam sini gitu. Sekali saya tekankan, sudah seharusnya semua akun-akun yang kita punya di internet itu memiliki password yang kuat, yang tidak mudah ditebak dan tidak mudah dicari tahu. Karena hacker biasanya menggunakan program yang bisa menebak password si target berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan. Apalagi kalau teman-teman aktif di sosmed ya, semua data-data mengenai kalian itu gampang didapatkan. Misalnya tanggal lahir, nama sekolah, kerja di mana, kuliah di mana, tanggal lahir anak, nama pacar itu gampang didapatkan. Nah, dengan menggunakan password manager, setiap akun yang kita punya itu terlindungi oleh password sendiri-sendiri yang kuat tanpa kita perlu mengingatnya. Dari hasil video tersebut, dan di sini adalah fungsi daripada manajerial sandi, ya. Karena di sini ada sandi itu terdiri dari angka dan huruf. Alfabet itu ada berapa? Ada 26 ya. Ada angka dari 10 nggak berapa itu, 30 digit angka ya. Nah di sini ada rumus ya, rumus permutasi daripada jumlah karakter. PR sama dengan N dan N dikurang R. N keterangan adalah jumlah karakter dan R adalah jumlah digit. Nanti dijelaskan berapakah permutasi huruf kecil 3 digit. Nah, di sini alfabetnya 26, digitnya 3. 26 per 26 dikurang 3. Jadi jumlah karakter itu kalau di kalkulator sekitar berapa itu? 15.600 karakter. Jadi kalau wajar saja kalau pada saat orang hack, ini kalau kita buat semuanya angka, pasti mudah tertebak, ya. Namun begitu angka itu dikombinasi dengan huruf, ini
tingkat kesulitan untuk dihack ini agak sulit. Seperti dibuat oleh si Alif tadi ya. Karena itu kombinasi A, misalnya A-nya sudah berapa? Ditambah dengan misalnya A berapa tadi? Jumlahnya 6 atau berapa tadi? 4 atau 3? Apa, Pak? Yang jumlah karakter tadi. Nah, 13 angka plus huruf ya. Nah, di angka aja dikalikan saja dengan jumlah hurufnya kan tadi ada rumusnya itu 26 huruf. Nah, itu kalau kamu cuma 3 berarti 3 dikali 10. Kemudian 26-nya ya karena digital ya, apa namanya? Alfabet. Alfabet itu kan 26. 3 itu 3 digit dalam pengambilan angka. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan ke kerja kelompok ya. Silakan dibuat kelompoknya. Yang sudah diatur ya. Buat kelompok dulu. Kelompoknya sudah ada yang kelompok kemarin. Silakan dibentuk dulu. Berapa orang jumlahnya? Kita akan coba pembuatan pengubahan kata sandi dalam sebuah aplikasi. Silakan. Baik, anak-anak, bagaimana hasilnya? Sudah ada? Bagaimana Alif? Sudah bisa membuat passwordnya? Sudah, di sini, Pak. Ya, coba bisa dilihatkan dengan saya. Ini kelompok berapa nih? Kelompok 2 ya. Passwordnya bisa dilihat ya? Kalau seperti ini sebenarnya tidak bisa, Pak. Tapi tadi sudah dibikin password berdasarkan materi tadi. Coba bisa ditampilkan untuk passwordnya. Apa yang passwordnya apa tadi? Nah ini setting. Tanpa disimpan atau otomatis menyimpan otomatis? Tanpa disimpan sebenarnya. Yang lain ada yang sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai ya? Tidak sih. Kelompok 3? Nah ini nanti ini. Baik, artinya semuanya sudah bisa memahami tentang pembuatan password ya. Ada yang kelompok lain Intan? Bisa kan? Membuat passwordnya bisa dibuat dan langsung menyimpan otomatis? Iya. Jadi tanpa harus diulang kembali ya. Nah sekarang coba sampai tampilkan ke manajer password ya. Yang bit apa tadi? Bitwarden. Ya, Bitwarden. Kalian tampilkan dulu ke komputer masing-masing. Saya mau lihat terlebih dahulu apakah kalian sudah melakukan password manager. Kalian mungkin pada hari ini kita cukup sekian. Namun terlebih dahulu untuk refleksi akhir, kalian lihat RK atau lembar kerja siswa yang sudah Pak sampaikan melalui pengiriman melalui WA, dan buku ini di halaman 134 ya anak-anak ya bukunya. Mungkin untuk hari ini Pak cukupkan sampai di sini. Kira-kira menurut kalian apa materi ini bermanfaat bagi kalian? Bisa kira-kira disampaikan dengan atau diserapkan oleh kepada yang lainnya? Seperti itu ya. Jadi mungkin lebih kurang minggu depan akan kita lanjutkan pada pokok bahasan, yaitu autentifikasi 2 langkah
tentang penggunaan password. Mungkin itu saja yang perlu Pak sampaikan hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya, atas motivasi kalian dalam proses belajar dan mengajar hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.